Hai adik-adik, selamat ketemu kembali dengan kakak di sini dari Mica Official dan juga kelas pintar. Oke, untuk menghitung gradien, kita lanjutkan kemarin sudah menghitung gradien ya, yang melalui dua titik, yang melalui titik koordinat dari persamaan y mx plus c, dan dari persamaan x plus b tambah c sama dengan 0. Kalau lupa, lihat video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut untuk menghitung gradien garis sejajar dan tegak lurus. Untuk garis sejajar dan tegak lurus tuh gampang ya. Kemarin kan untuk garis sejajar itu kalau misalnya kita punya garis nih ya, ini sumbu Y dan yang ini adalah sumbu X, ini garisnya garis K, garis L saling sejajar, berarti K sejajar dengan L, maka gradien K sama dengan gradien L. Contoh ya, misalnya garis K ini persamaannya adalah 3x plus 4y sama dengan 10. Maka kita tentukan dulu gradien garis yang K ya. Maka gradien K ini dari 3x plus 4y sama dengan 10. Kita tahu bahwa A di sini sama dengan 3, B-nya di sini sama dengan 4. Maka gradiennya adalah min A per B. Berarti gradiennya adalah min 3 per 4. Oke. Kalau gradien K-nya adalah min 3 per 4, maka gradien L-nya juga sama. Berarti gradien K sama dengan min 3 per 4 sama dengan gradien L. Oke, mudah ya. Oke, yang kedua, gimana kalau misalnya ada garis yang saling tegak lurus? Ini garis K, yang ini garis L, dan ini saling tegak lurus. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Ini tegak lurus ya, maksud teteh. Oke, misalnya di sini garis L-nya adalah Y sama dengan 1/4X plus 8. Oke, dari sini kita bisa tahu berapakah gradien untuk garis L-nya ya. Oke, kita cari gradien untuk garis L-nya ya. Gradien untuk garis L-nya jadi yang ini. Tuh, karena sudah bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Ini sudah bentuk Y MX plus C. Berarti angka di depan X adalah gradien. Berarti gradiennya adalah 4. Bagaimana dengan gradien K? Gradien K itu adalah lawan dan kebalikan. Lawan dan kebalikan. Kita balikin dulu angka ini. Kalau 1/4 dibalikin kan jadi 4/1, jadi 4. Lawan dari positif adalah negatif. Ya, jadi gradiennya min 4. Oke. Contoh lain ya. Misalnya kalau contoh lain ya. Contoh lain gimana nih ya? Kalau contoh lainnya misalnya kayak gini nih. Misalnya A tegak lurus dengan B ya. Kalau gradien A-nya sama dengan 5/8, maka gradien B-nya berapa? Oke, lawan dan kebalikan ya. Lawan 5/8, lawan positif udah jelas pasti negatif. 5/8 kalau dibalik jadi 8/5. Oke, ngerti ya? Oke, contoh lain. Kalau gradien A-nya misalnya 0,2, berapakah gradien B? Oke, 0,2 adalah 2/10. Kalau dibalik itu jadi 10/2 atau sama dengan 5. Lawan dari positif adalah negatif. Kalau yang ininya negatif berarti ininya yang positif. Gitu ya. Oke, itu untuk garis yang sejajar dan tegak lurus. Sekarang bagaimana kalau dari gambar? Ya, kadang kalau dari gambar pun suka bingung nih cara cari gradiennya. Misalnya kita punya titik ini titik A, misalnya titiknya 1, ini 2. Berarti A itu koordinatnya 1,2 ya. Kemudian misalnya ini C atau titik B aja deh ya. Misalnya B ini koordinatnya sini 6 deh. Di sininya misalnya 4. Berarti ini koordinatnya 6,4. Berapakah gradien dari AB ini? Berapakah gradien dari AB? Oke, ini bisa ngebentuk suatu segitiga kalian. Karena gradiennya adalah Y per X, berarti hitung dari nilai Y dan X-nya ya. Nah, ini kan kalau dari rumus berarti tinggal pakai rumus koordinat ya. Y2 kurang Y1, kalau misalnya enggak dilihat dari koordinat ya. Misalnya kalau pakai rumus ya, berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya di sini, misalnya ini X1 Y1 ya. Yang ini berarti
X2, ininya Y2. Berarti Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah 4, X2-nya adalah 1, X1-nya adalah 6. Ya, berarti 2 kurang 4, min 2 per min 5. Ya, min 2 per min 5 atau sama dengan 2 per 5. Gimana kalau dari gambar? Kalau dari gambar, kalian bikin suatu garis gini, ini membentuk segitiga. Ini ya. Nah, ini caranya gimana? Ini dari titik B, ya, kan sumbunya itu yang tegak. Ya, ini lihat jaraknya dari 4 ke 2. Berarti jarak ke sini ini adalah 2, betul nggak? 1, 2. Ya, berarti 2. Sekarang nilai X-nya. Berarti ini dari 6 ke 1 itu adalah 5. Nah, sekarang lihat. Kalau ke bawah itu tandanya negatif. Kalau dari sini ke kiri tandanya negatif. Min 2 dengan min 5 sama aja 2 per 5. Ya, ini bisa kalau dari suatu gambar. Oke. Oke, cukup ya untuk cara mencari gradien sejajar tegak lurus dan juga dari gambar. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk mencari persamaan garis lurus. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.